Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amelayul, NPM 230-969, kelas Kesejahteraan Sosial 8C siang. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori. Teori terbagi tiga, yaitu teori modernisasi, teori ketergantungan, dan teori sistem dunia. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang teori modernisasi. Teori modernisasi menjadi panduan utama bagi negara-negara ini dalam proses pembangunan mereka. Teori modernisasi baru adalah hasil pengembangan dari teori modernisasi klasik dengan fokus pada beberapa perbaikan dan kritik terhadap pendekatan sebelumnya. Teori modernisasi yang menganggap masyarakat modern ditandai oleh pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, rasionalisasi, dan demokratis. Beberapa poin utama dalam teori modernisasi baru meliputi A. Peran individu dan kelompok, B. Faktor lokal dan konseptual, C. Dampak sosial dan lingkungan, D. Pembangunan berkelanjutan, dan E. Peran negara dan masyarakat sipil. Teori modernisasi terbagi menjadi dua, satu teori modernisasi klasik dan teori modernisasi baru. Baik teori modernisasi klasik maupun teori modernisasi baru menawarkan wawasan yang berharga mengenai proses perubahan sosial dan pembangunan. Namun, keduanya berbeda secara signifikan dalam hal asumsi-asumsi mereka tentang sifat dari proses ini dan faktor-faktor yang mendorongnya. Sementara teori klasik memandang modernisasi sebagai proses yang seragam dan linear yang didorong terutama oleh faktor-faktor ekonomi. Teori baru mengusulkan pemahaman yang lebih bernuansa tentang modernisasi sebagai proses yang kompleks yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Ciri-ciri utama teori modernisasi yaitu teori ini didasarkan pada dikotomi antara apa yang disebut modern dan tradisional. Kedua, teori modernisasi juga didasarkan pada faktor-faktor non-material sebagai penyebab kemiskinan, khususnya dunia ide atau alam pemikiran. Ketiga, faktor-faktor yang mendorong atau menghambat pembangunan harus dicari di dalam negara-negara yang bersangkutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori ketergantungan. Teori ketergantungan muncul sebagai reaksi terhadap teori modernisasi yang dominan pada pertengahan abad ke-20. Teori modernisasi berpendapat bahwa negara-negara berkembang dapat mencapai kemajuan ekonomi dengan meniru model pembangunan barat. Teori ketergantungan telah menjadi pandangan kritis yang mempengaruhi pemikiran pembangunan dan hubungan internasional. Teori ketergantungan menjadi dasar bagi banyak kajian tentang hubungan antar bangsa, ekonomi, global, dan pembangunan. Asumsi-asumsi ini membentuk landasan bagi pemahaman tentang ketidakadilan dalam hubungan ekonomi internasional dan menyoroti pentingnya solusi yang berfokus pada keadilan, kesetaraan, dan kerjasama antar negara. Teori ketergantungan klasik, seperti yang dijelaskan oleh Prebisch dan Frank, berfokus pada hubungan ekonomi antara negara-negara maju dan negara berkembang. Teori ketergantungan klasik dan teori ketergantungan baru memiliki perbedaan penting. Kedua teori ini memberikan kontribusi penting untuk pemahaman tentang dinamika pembangunan dan ketidaksetaraan global. Dan yang terakhir tentang teori sistem dunia. Teori sistem dunia muncul sebagai respon terhadap tantangan yang dihadapi oleh teori modernisasi dan teori ketergantungan dalam menjelaskan fenomena pembangunan global. Teori sistem dunia muncul sebagai tanggapan terhadap keterbatasan dan kritik terhadap teori modernisasi dan teori ketergantungan. Dengan perspektif sistem dunia ini, para tokoh utama berusaha memahami bagaimana interaksi antara negara-negara dan aktor-aktor ekonomi lainnya di dunia dapat membentuk pola pembangunan dan ketimpangan global. Pendekatan ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami kompleksitas hubungan ekonomi internasional dan bagaimana faktor-faktor global mempengaruhi dinamika pembangunan dan ketimpangan antar negara-negara di dunia. Ada beberapa asumsi utama dalam teori sistem dunia. Pertama, dunia modern adalah sebuah sistem ekonomi yang saling berhubungan. Kedua, negara-negara di pusat sistem dunia memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang paling besar.
sedangkan negara-negara di periferi memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang paling lemah. Ketiga, perubahan dalam sistem dunia ini dipengaruhi oleh dinamika kapitalisme global. Teori sistem dunia klasik maupun teori sistem dunia baru memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami dinamika perubahan sosial dan ekonomi di tingkat global. Namun, penting untuk diingatkan bahwa kedua teori ini bukanlah satu-satunya cara untuk memahami fenomena tersebut. Salah satu contoh penerapan teori sistem dunia dalam pembangunan adalah kasus pembangunan industri manufaktur di Cina. Menurut teori ini, Cina dapat berkembang menjadi salah satu pusat produksi manufaktur global karena mampu menarik investasi langsung asing dari negara-negara di pusat sistem dunia. Investasi ini kemudian digunakan untuk membangun infrastruktur dunia industri dan meningkatkan kapasitas produksi di Cina. Teori sistem dunia memberikan wawasan yang berharga bagi para pemangku kebijakan, peneliti, dan praktisi pembangunan dalam memahami kompleksitas hubungan ekonomi internasional dan tantangan pembangunan global. Sekian dari penjelasan saya, lebih dan kurang mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.